Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Gotong royong, mandiri, bernalar kritis, Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, anak-anak. Bagaimana dengan kalian semua yang ada di rumah? Ibu harap kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita belajar mengenai bagaimana menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyajikan cerita fantasi tersebut. Kita masih ingat kan pengertian dari cerita fantasi itu apa? Nah, di situ adalah merupakan salah satu genre atau jenis yang diciptakan pada cerita jenis ini hanya tidak mungkin dijadikan biasa. Hal yang tidak mungkin menjadi biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak hanya ada di dunia nyata atau di modifikasi pada jadi di alam maya. Namanya aja fantasi. Jadi cerita tentang fantasi atau imajinasi kalian. Coba kalian buka bukunya dulu. Silakan kalian lalu kamu buka catatan yang minggu lalu. Kita mereview dulu. Jelaskan nanti kalian bisa mencatat kita sendiri dengan bagaimana Oke, lihat kemarin ini sudah saya jelaskan. Tes ini adalah magic. Ini juga dari supranatural dan futuristik. Supranatural tahu kan? Oke, baik kita lanjut. Jenis cerita ini yang dimaksud di sini adalah jenis cerita fantasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kategori cerita fantasi total. Jadi maksudnya yang namanya total dari awal semuanya berupa fantasi dunia khayal. Ya. Di sini dijelaskan berisi pengalaman berisi fantasi pengalaman terhadap objek tertentu pada cerita kategori ini. Semua terdapat pada cerita dalam dunianya. Yang bagian kedua cerita fantasi irisan. Maksudnya di sini mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata serta bagaimana peristiwa itu terjadi di dunia nyata. Bedanya kalau ini fantasi yang benar-benar fantasi. Misalkan aku menghayal satu hal gitu. Tapi kalau ini tapi kalau yang ini biasanya ada
eh, sama khayalan sama dengan hasilnya sebenarnya ini biasanya ada di alam nyata, ada di dunia nyata. Kemudian kita lanjutkan ke untuk dapat menyajikan yang namanya cerita fantasi itu ada 5 tahap. Ada dasarnya ada 5 tahap di situ dikemukakan bahwa harus namanya semua bentuk karya sastra atau karya yang ditulis atau dikeluarkan dalam bentuk tulisannya pertama adalah ini menentukan ide penulisan. Disebut apa kemarin? Ide atau gagasan yang mendasari suatu penulisan disebut apa? Belum. Hal pertama yang dilakukan pertama kali ketika kamu mau menuangkan sebuah karya berupa penulisan karya, hal yang utama adalah apa? Tema itu ide atau gagasan yang mendasari suatu penulisan. Baik itu penulisan bentuk cerita sastra maupun penulisan ilmiah. Oke. Yang kedua adalah penggalian ide. Jadi penggalian ide ini kamu bisa menentukan aku ingin temanya misalkan tentang persahabatan. Di sini ditentukan ide persahabatan kok dimunculkan tokohnya di sini, dimunculkan alurnya dan sebagainya di sini. Lalu menginjak ke tahap ketiga itu tentang membuat rangkaian peristiwa atau bisa disebut di sini kerangka karena. Nah, ini di sini membuat rangkaian peristiwa atau berupa kerangka karena. Tujuannya apa sih? Buat itu untuk memudahkan dalam penulisan. Oke, lanjut di sini. Langkah keempat baru mengembangkan kerangka ini menjadi sebuah cerita. Dalam bentuk apa? Paragraf per paragraf di sini. Lalu yang terakhir diberilah judul cerita. Judul bukannya di awal berulang. Yang utama dan awal yang harus dilakukan adalah menentukan tema atau ide asal penulisan. Oke, bisa lanjut. Nah, kita membahas tentang ini sekarang. Tentang ini. Ini ada 2. Pertama, ketika kita akan menyajikan sebuah cerita, baik itu cerita fantasi atau cerita cerpen dan sebagainya. Yang pertama setelah menentukan itu masuk di sini, merencanakan cerita. Dirancang dulu ceritanya, temanya apa, tokohnya siapa saja, alur yang mau digunakan itu seperti apa, bagaimana setting cerita itu, saat apa yang disampaikan itu masuk di sini. Masuk di lalu setelah ini merencanakan cerita, kita baru bisa melakukan suatu penulisan. Penulisan itu nantilah penulisan itulah nanti yang disajikan pada penikmat cerita atau pembacanya. Oke, kita lanjut dulu. Dalam tahap ini, tahap merencanakan ini ada 5 tahap. Ini seperti yang saya kemukakan di awal tadi adalah menemukan ide penulisan. Bisa kamu catat dan jadi ada menemukan ide penulisan, yaitu menemukan dengan mengamati objek. Disebut apa mengamati objek itu?
Disebut apa? Observasi. Oke, apa caranya? Menceritakan ide itu menulis itu tidak hanya bukan berarti orang kalau imajinasi menghayal gitu. Tapi ketika seseorang melihat satu objek tertentu dan mengamati objek itu lalu timbullah yang namanya imajinasi untuk menulis. Barulah kamu ide, oh ini belum muncul, contohnya di sini. Contohnya di sini si Ugi Agusnono ini ketika dia mengamati komodo di Pulau Komodo, lalu memutuslah ide untuk menulis tentang komodo yang berada di Pulau Komodo yang dia lihat itu. Oke? Nah, ini. Lalu dia menuliskan cerita tentang komodo. Nah, yang lahir dari pengamatan itu dia baru menulis cerita tentang komodo. Dengan kehidupan unik komodo, komodo itu bisa mencium darah dari manusia. Ketika seorang perempuan kalau dia pulang komodo, kalau lagi ulangan, karena daya penciumannya luar biasa. Gimana kan? Dilanjut. Nah ini dari pengamatan tersebut lahirlah cerita seperti contoh ini. Contoh satu misalkan amati alat canggih teknologi tinggi. Ini nanti tugas kamu. Ya. Apa yang bisa terjadi pada handphone, email, hal lain yang berkaitan dengan mengamati teknologi. Kedua, namanya mengamati lingkungan yang tercemar, sampai plastik dan aneka polutan berbagai macam yang menyebabkan polusi namanya polutan. Sehingga ketika kamu tiba-tiba terlempar ke 100 tahun mendatang. Nah, ini Pak ilmu Doraemon. Alexa. Oke, bisa dilanjut. Sekarang kerjaan lain. Langkah kedua, penggalian ide seperti saya bilang tadi. Dari hasil mengamati, lalu muncullah yang namanya ide cerita. Bu, apa harus mengamati itu? Di sini bisa dengan membuka buku, lalu timbul yang namanya ide untuk menulis. Oke? Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang sudah ditemukan, lalu bisa membuat yang namanya rangkaian peristiwa. Misalkan, bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda. Lalu tercetuslah tema ini. Pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran. Temanya itu. Bu, temanya sama dengan judul. Tema bisa dijadikan judul, tapi judul belum tentu merupakan tema cerita atau tema penuh. Oke, lanjut yang ketiga di situ. Sudah pertanyaan? Belum ada. Oke, setelah kita lanjutkan. Ini rangkaian ceritanya. Tadi sudah dimunculkan tokoh.
merupakan rangkaian cerita. Dari rangkaian cerita ini nanti bisa dijabarkan atau dikembangkan menjadi sebuah penulisan secara utuh. Ini masuk ke bab, bisa dimasukkan ke bab ini. Per paragraf. Sehingga dari paragraf per paragraf tadi disusun menjadi sebuah teks cerita. Apa bedanya cerita fantasi sampai apa bedanya? Ini masuk rangkaian ceritanya. Ini dari semua rangkaian cerita atau disebut juga apa tadi kerangka. Oke, ini bisa dikembangkan menjadi yang namanya cerita. Dikembangkan ini. Oke, langkah keempat mengembangkan cerita. Kita sudah saya jelaskan bahwa dari kerangka tadi, rangkaian peristiwa tadi disusun sehingga timbullah sebuah dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkanlah watak tokoh, latar, bagaimana dialog yang terjadi dalam cerita itu disajikan, lalu bagaimana dialog antar tokohnya. Misalkan dari kerangka cerita di atas tadi, ya, dikembangkan tokoh yang bersifat malas. Bagaimana watak? Nah, ini tokohnya di situ tentang apa ini? Tentang apa? Menceritakan tentang Bung Tomo. Apa namanya pahlawan? Berarti yang diceritakan dalam cerita itu harus seorang pahlawan. Yang temanya ini tadi pahlawanan. Ini dirinci seperti apa sih Bung Tomo itu? Bagaimana latar kelas tempat tokoh? Ini diceritakan bahwa Bung Tomo itu ketika masa sekolah dia sosok siswa yang agak Bandung, ada sering dimarahi sama gurunya. Bukan tugasnya selalu terlambat. Dan latar tokoh ini merupakan latar tokoh perjuangan 10 November. Maka disebut dari apa? 10 November. Dari apa? Pahlawan. Oke, bisa dari pahlawan. Ya. Saya lanjutkan. Ini langkah kelima. Langkah kelima tadi memberi judul. Nah, pemberian judul itu dikembangkan dari tema tadi. Kalau judulnya Aku dan Bung Tomo, berarti ini dikembangkan dari tokoh dan penokohan. Dan yang pastinya kalau untuk cerita ada sudut pandang, karena di sini ada kata Aku dan Bung Tomo. Berarti sudut pandang orang pertama pelaku sang pikiran. Lupa, saya sampai lewat pasti lupa, nggak tahu pasti. Yang kedua, ini yang kedua, cerita dari Surabaya di masa lalu. Ini judul dari latar cerita. Lo Bu tahu dari latar ini ada kata masa lalu. Ingat latar itu adalah ada 3 hal. Latar cerita apa? Waktu, terus apa Mas? Maka ada tiga hal. Waktu, tempat, terakhir, peristiwa atau kondisi di mana cerita itu terjadi. Oke, ini masuk sini. Tahu dari mana? Dari ini ada kata masa lalu di sini. Ya. Kalau digunakan judul yang ketiga, terperangkap di Ambarawa. Ini juga masuk latar cerita karena di sini ada apa? Menunjukkan apa? Kata di Ambarawa berarti menunjukkan apa Mas? Judul dari latar cerita.
Empat. Oh, kali ya. Yang keempat, nasihat bijak pahlawan. Ini dari tema. Temanya tadi apa? 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 Pahlawannya itu makanya judulnya nasihat bijak pahlawan. Oke, kita lanjutkan. Kalau itu tentang tokoh lagi, namanya apa? Pemalasan yang menghancurkan, ini bisa tema. Kata menghancurkan di sini bisa dijadikan tema. Nah, ini bisa dijadikan tema. Tema penghancuran. Bukan menghancurkan, tapi tema penghancuran. Misteri di balik buku biografi. Dari genre dan tema. Genre itu jenis berarti jenis ceritanya, jenis cerita biografi. Temanya apa? Sama, temanya tentang biografi tokoh. Tokoh siapa tadi? Bung Peter. Yang ketujuh, keajaiban 3 buku ini juga masuk genre. Nah, ini genre. Genre itu jenis buku itu tuh masuk jenis buku tema tokoh. Oke. Dimensi alfa. Ini yang kemarin saya buat contoh. Teman-teman masih ingat dimensi alfa? Ingat. Oke. Dimensi alfa. Sudut dari mata dunia yang diciptakan penulis. Ini masuk kalau jenis itu jenis apa? Cerita fantasi total. Karena apa? Ini pure tentang imajinasinya penulisnya. Penulis itu lagi gelap-gelap, menghayal, dari itu menerobos yang namanya lorong waktu. Kalau di cerita Doraemon, menerobos lorong waktu menggunakan apa? Menggunakan waktu. Pintu waktu. Kayak Pintu waktu atau menuju ke ya, yang kita lihat Doraemon itu sebuah cerita yang pure menggunakan fantasi total. Maka dari awal semua isi cerita tentang itu tentang benar-benar fantasi dunia maya penulisnya. Penulisnya bayang loh, dia itu punya kantong ajaib, bayang itu kayak kantong ajaib. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang kedua. Menyajikan cerita itu yang pertama merencanakan, yang kedua baru yang namanya menulis cerita. Berapa langkah ya? Sama dengan merencanakan. Ada 5 langkah. Ada pertanyaan? Pertanyaan saya? Kok tak ada terus? Oke. Ada pertanyaan? Yang pertama hampir sama dengan merencanakan, yang kedua itu adalah menemukan ide atau gagasan. Jadi semua kita ketika kita mau menulis kita harus punya ide dulu. Idenya itu apa? Ide cerita. Disebut apa mau ada Oke, pinter. Ayo coba menengah ya kan. Tunjukkan
tunjukkan kapasitas kalian. Ya, tunjukkan kapasitas kalian dalam mencerna suatu pembelajaran. Sebenarnya, jelas sebenarnya. Ya, oke. Lalu sama lagi menemukan ide, lalu penggalian ide, di mana menemukan ide itu penulis cerita berasal. Ide penulisan cerita berasal dari kegiatan sehari-hari dari seorang siswa yang malas mengerjakan tugas dari kita. Mungkin misalkan aku dulu malas ya. Orang mau pernah ya jalan tapi pikirannya melayang melakukan buana, bukan bisa. Namun terjadi slide ini, aku tulis tentang anak yang pemalas. Ya. Dari ini setelah menemukan ide, aku menulis judulnya pemalasan, atau bisa diberi judul si pemalas. Saya contohkan di sini tadi. Ide penulisan cerita berasal dari kegiatan sehari-hari seorang siswa yang malas mengerjakan tugas dari guru. Begitu saya tulis tentang sosok si pemalas. Lalu menggali ide cerita itu untuk maju ke langkah berikutnya. Menggali cerita itu, cerita digali dari kegiatan sehari-hari, yaitu seorang siswa yang bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda pada zaman sekarang. Sehingga tema ini seorang pemuda yang malas itu akan menimbulkan yang namanya kehancuran bangsa. Bukan bisa boleh ya. Yang namanya malas wes. Dari mana akan datang ilmu? Dari mana akan bisa mendapatkan sesuatu yang kreatif jika diri kita malas? Oke. Langkah ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Hampir sama seperti tadi. Lalu dikeluarkanlah ide atau pada rangkaian peristiwa itu dikeluarkan bahwa tokoh itu dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Kenapa? Karena sang tokoh sering menunda pekerjaan atau tugas yang diberikan guru sehingga dia mendapatkan satu konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ini disuruhkan dia membaca buku biografi. Lalu di sini dibuat kerangka kedua, ke perpustakaan mencari buku. Ini nanti bisa dikembangkan dalam penulisan paragrafnya. Dikatakan bahwa karena dia mendapat tugas ini untuk membaca buku biografi, maka si tokoh pergilah ke perpustakaan. Untuk apa? Untuk ini nyari buku ini. Biografi tentang apa? Biografi tentang tokoh. Tokohnya siapa mau? Tokohnya siapa tadi? Dibacalah biografi tentang yang namanya Bung. Masuk di sini ketika nanti dikembangkan cerita ini dengan menurut cerita ini diceritakan bahwa si siswa tadi ketika di perpustakaan mencari biografi tokoh, dia menemukan sebuah buku tentang yang namanya Bung Tomo itu tadi, tentang biografi Bung Tomo. Di tahap ini buku biografi pahlawan
seakan hidup dan menyeret tokoh masuk dalam masa peperangan. Kalau kalian membaca buku dengan penuh menggunakan iman satu ya, membaca buku itu ketika dia memahami dan menghayati isi buku tersebut, maka kalian ketika membaca imajinasi kalian pasti akan terbawa. Contoh, usia kamu itu usia yang lagi ada yang namanya daya tarik, ya enggak sih? Ya. Ketika kamu membaca yang namanya novel, kompleks temanya lebih-lebih, kira-kira kamu pasti bayangkan bahwa tokoh di situ itu adalah diri, ya enggak sih? Ya enggak? Atau kalau tidak, kamu masih membayangkan, oh aku menjadi anak seperti ini. Oh kamu seolah-olah di sini tuh, kita kelihatan kan aneh, ya enggak? Oh, kembali, kalau misalkan, lalu yang curi-curi pandang, oh lagi yang ketik-ketik, oh lagi melakukan penembakan. Saya tahu, pasti penembakan tapi nggak akan menembak. Tahu nggak? Mau ditembak loh. Hasilnya ditembak apa sih? Anak muda sekarang zaman tahu nggak tahu tembak, kan ditembak dari jadwalnya itu apa? Tahu kira-kira? Apa mas? Tembak apa? Hah? Tembak pistol. Malah kita ditembak loh sama kakak kelas. Berarti apa? Berarti apa ini dia? Aduh, kita tidak menghayati dikain. Ternyata dia menghayati ternyata. Imajinasinya ternyata sudah mulai bisa dan pintar berimajinasi dia. Ketika kamu membaca sesuatu dan itu benar-benar menuntun imajinasi kamu itu untuk bagaimana mengembangkan cerita itu. Ya. Misalkan kamu membayangkan, ya nggak sih ketika kamu melihat sesuatu yang seseorang muda yang kreatif, yang dia sukses, dan dia menemukan seseorang yang bisa membuat dirinya happy. Pernah nggak sih? Pernah kan? Pastinya pernah. Oke? Lalu ketika sang tokoh itu masuk di sini, tokoh itu yang dimaksud di sini itu tokoh peperangan tadi. Bung Tomo apa siswa yang dimaksud di sini? Nah, buku tokoh dalam buku biografi Bung Tomo, tapi loh, menyeret tokoh masuk dalam masa peperangan. Itu tokohnya siapa lagi? Siswa lagi. Yang dimaksud tokoh di sini itu tokoh siswa yang apa tadi? Oke, pintar, yang malas, yang dihukum gurunya karena tidak pernah apa tadi? Karena dia tidak pernah mengerjakan tugas. Dia selalu menunda-nunda pekerjaan sehingga dia mendapatkan konsekuensi membaca buku tentang biografi pahlawan. Oke? Tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang kehidupan. Ketika dia membaca buku biografinya Bung Tomo, seolah-olah dia berada pada masa itu. Buku penembus lorong waktu yang namanya berhayal, yang namanya berimajinasi. Kamu tidak hanya bisa menuju masa lalu, tapi bisa menuju ke depan. Kamu bisa membayangkan tiba-tiba jalan pas melalui nomor kamu seolah-olah kamu jadi seorang direktur. Kira-kira? Waktu Kenapa? di sekolah sekolah saya ada guruku. Nah, seperti itu. Oh, itu aktivitas.
Oke, next slide. Oke. Berikutnya tokoh beradu argumen dengan tokoh. Jadi imajinasinya si siswa itu tadi berkembang, ketemu bersama, berdialog, terus berdialog. Kalau pada waktu kode awal aku Menukar ya, ada kita terus bicara di dialog dengan Bung Tomo apa? Tahu bagaimana Bung Tomo itu takut bertanya, adu argumen, maksudnya apa beradu argumen? Beradu pendapat. Ya, oke. Tokoh malas, tokoh diajarkan pada peperangan semua. Jadi dia itu seolah-olah ikut berjuang daripada berantem ini. Ada peristiwa semua November itu tadi. Tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam bangsa. Jadi tokoh malas itu pasti ya perjuangan. Berikutnya, tokoh bertemu dan dialog dengan para pemuda berjuang. Lalu tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Ya. Oke. Ada tanya di sini? Kita lanjutkan ya. Oke. Itu langkah keempat mengembangkan cerita, di mana penulis tersebut mengembangkan cerita fantasi dengan gaya penulisan yang khas dan unik. Di tahapan ini, penulis mengembangkan cerita dengan sebebas-bebasnya. Penulis mengembangkan seluruh ide pemikirannya menjadi potongan-potongan bagian atau bagian-bagian cerita yang runtut. Maksudnya yang runtut itu apa? Runtut. Ya, ingat cerita fantasi itu masuk ke cerita non-fiksi. Cirinya apa? Cirinya cerita itu runtut dari awal sampai akhir. Kalau dari awal sampai akhir runtut itu disebut cerita apa? Menggunakan alur apa? Maju, mundur, atau kombinasi? Maju toh. Misalnya dari kakak biografi dari lahir sampai dia sukses, atau dari lahir sampai dia meninggal. Oke, lalu di sini ada ketika penulis mengembangkannya menggunakan kata kiasan. Dia tahu apa kiasan? Kata yang memiliki arti di luar arti sebenarnya. Kalau ada kata jatuh, ketika dia masuk dalam kalimat dengan konteks kalimat yang berbeda, maka akan menimbulkan arti yang berbeda juga. Teman-teman, Andi jatuh saat bersepeda. Berarti kata jatuh itu masuk kata kiasan atau enggak? Nah, kita Andi terjatuh dari sepeda. Kata jatuh itu masuk kias? Apa mas? Apa sebenarnya? Ada di dalam jatuh itu itu posisi dari atas menuju ke bawah, meluncur. Tapi kalau kiasan, usaha ayah Andi jatuh kailin. Kata jatuh apakah sama dengan arti kata yang tadi? No. Kalau yang kata itu kalimat kedua artinya apa tadi? Bang? Atau kailin. Oke. Di situ ada kata metafora. Metafora itu
perbandingan langsung. Ya, ada data-data informasi. Jadi tidak membandingkan tentang si A dengan si B. Karena apa? Pembandingannya salah langsung. Oke, bisa dilanjut di situ. Ada contohnya di situ. Adikku cinta buta bulannya. Itu menggunakan kata dia sepanjang sesungguhnya. Maka dia sepanjang sesungguhnya. Cinta dan buta. Maksudnya apa? Apa? Maksudnya di sini. Ini menggunakan apa kita? Ini kan nanti tidak menggunakan kata kias, kata moral, personifikasi itu. Semua ini tidak menggunakan kata yang pasti. Yang maksud kita buta apa? Pada kemudian ilmu ilmu kita. Itu ya, kalau biasa lakukan. Lihat kan? Iya kan? Kamu kalau belum namanya bola aja sama kita. Kesalahan dalam satu sendiri terus. Contoh itu bola aja sama. Langsung kalau kita dia bilang, kan baca bola aja sama. Saya dibilang itu langsung berpegang-pegang. Jadi langsung. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sini ada tadi kata personifikasi. Ini salah. Ini bentuk majas ya, merupakan majas yang membuat benda mati seolah-olah hidup dan memiliki sifat seperti manusia. Contohnya apa? Kalimat ini. Ombak berkejaran. Kata berkejaran di sini soal berkejaran apa? Lalu manusia. Tapi karena bahwasanya biar kelihatan indah, biar enak didengar, maka digunakanlah yang namanya gaya bahasa personifikasi. Mengibaratkan benda mati seolah-olah bisa bergerak seperti manusia. Angin bertiup kencang. Dedaunan seakan melambai. Bisa melambai siapa? Oksigen. Jadi kalau melihat payung ya, kalau di tiap angin ketika panas, mantul, ada yang namanya bayangan semua kan di situ. Ya, tangan ini loh, ya nggak sih? Ya kamu amati ketika kamu bete atau lagi gabut, kamu malam-malam tidur, ada bayang-bayang itu timbul. Imajinasi seseorang itu sering timbul ketika dia dalam kondisi yang gabut itu mau istirahat sakit, ya mas ya. Oke, kita lanjutkan. Akan terima judul sama seperti tadi. Judul cerita tadi bisa diberi judul ini. Ada 5 hal di sini. Ya, dapatkah inspirasi dari tema utama kita? Ini 3 langkah membuat judul. Dari inspirasi, terus berdasarkan latar seperti tadi kan ya, berdasarkan latar, berdasarkan kejadian atau peristiwa, lalu tokoh utama. Tokoh kita ini bisa dibuat judul. Contohnya apa? Andi si pemalas. Jadi judulnya menggunakan ini tadi. Menggunakan tokoh utama dalam cerita. Kenapa kok judulnya ditaruh di tahap akhir? Kenapa? Ayo. Oh mas. Apa? Yang keras? Kenapa kok judul ini ditaruh di langkah kelima?
biasa bisa menjawab pertanyaan yang saya lontarkan, maka tetap berlaku poin. Tambahan poin kalian. Berarti ada ulangan loh PTS. Poin yang kalian kumpulkan itu bisa membuat nilai kalian menambahkan. Bisa saya tunjuk ke nilai hasil ulangan kalian jika ulangan kalian di bawah. Apa tadi? Ada yang bisa? Ini jelas ini di sini loh. Sudah jelas di sini. Kenapa kok ditaruh terakhir? Dijawabin gitu. Karena judul itu harus menggambarkan keseluruhan dari teks apa? Teks cerita tadi. Selain itu judul juga harus. Kok ditaruh terakhir itu? Karena judul itu menggambarkan keseluruhan isi cerita. Jadi kalau kamu cerita, kemarin lalu juga kecuali kamu menjadikan sebuah tema menjadi judul seperti tadi ini bisa didapat dari tema utama. Enggak? Enggak. Gunakan tokoh utama ini, berilah judul berdasarkan kutipan yang diingat dari cerita Anda. Atau di bagian cerita kan menceritakan bahwa pemalas itu, si tokoh itu seorang siswa yang pemalas. Lalu dia mendapatkan hukuman diwajibkan membaca sebuah biografi tokoh. Maka untuk yang kelima itu contohnya apa? Hukuman untuk si Amri. Kan diingat di situ hukumannya. Kalau mau ingatnya, oh iya, kembali di situ itu tentang hukuman satu konsekuensi yang diberikan oleh seorang guru pada siswa yang berupa hukuman. Hukuman untuk si Amri ada di situ. Ini kan dari cerita, no. Kenapa? Di dalamnya diceritakan tentang bagaimana Andi itu mendapatkan konsekuensi hukuman membaca biografi tokoh itu tadi. Oke, ini contohnya. Misteri di balik buku. Nah, oke, ini ada struktur pada cerita fantasi itu ada orientasi, komplikasi. Orientasi itu biasanya di awal paragraf menceritakan tentang apa? Tentang tokoh, khususnya tokoh utama. Disebut tokoh utama disebut apa? Oh, Mas. Disebut tokoh tokoh sentral. Ya, tokoh utama itu disebut dengan tokoh sentral. Ini masuk di sini. Ya, terus ada di sini komplikasi. Biasanya pada tahap ini si penulis memunculkan sebuah konflik. Konflik apa? Konflik yang dihadapi oleh tokoh utama atau konflik antar tokoh. Oke. Konflik dalam cerita itu dua. Konflik batin dan konflik fisik. Kalau konflik batin itu maksudnya kalau fisik namanya fisik ya berarti konflik antar tokoh di situ dimunculkan konflik antar tokoh di mana antar tokoh itu melakukan satu tindakan apa? Sehingga terjadi kontak fisik berupa apa?
Oke. Namun di sini, oke, kita lanjutkan. Resolusi. Ini sudah saya jelaskan mulai awal ya. Resolusi di sini tahap penutup akhir cerita. Akhir cerita disebut apa, Mas? Saya tahu. Apa? Kalian tahu? Disebut apa? Akhir cerita disebut disebut apa? Ending. Karena pada tahap ini merupakan tahap penyelesaian dari konflik cerita tersebut. Ini merupakan tahap penutup. Di sini kita tidak bilang penyelesaian dari konflik dalam cerita tersebut. Lalu penutup itu disebut ending. Ending biasanya penulis itu ada dua. Itu ada dua. Happy ending atau berakhir dengan kebahagiaan dari sang tokoh yang bisa juga sad ending atau berakhir dengan kesedihan atau suasana baru yang dimunculkan oleh penulis. Misalkan tokohnya dimatikan, itu dimatikan. Berakhir sang tokoh itu mati atau meninggal. Berakhir dengan apa? Misalkan berakhir dengan tempat kita katakan tidak jelas saja. Dan tidak menutup kemungkinan dalam akhir atau dalam tanggal ini tadi, ya, si penulis membantu cerita tersebut. Menyerahkan endingnya pada pembacanya. Sering kan kamu lihat kalau baca coba endingnya bahagia kok. Ini endingnya jadian sama si A enggak? Pernah nggak kamu kepikir ketika kamu membaca suatu cerita kamu? Pernah kan? Dan pernah terjadi pasti. Tujuannya apa? Penulis menyerahkan ending cerita itu pada penikmatnya. Penikmatnya mau membuat tokohnya itu meninggal atau happy ending, silakan Anda membaca. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tugas kerjakan, ditulis, dikerjakan di buku tugas. Saya tidak mau nanti ketika kita tatap muka secara ini tidak boleh dicampur antara catatan dan buku tugas. Saya tulis itu ada 5 soal. 5 soal itu dari pertanyaan apa namanya? Buku tugas kalian. Oke, kalian bisa tulis itu buku tugas kalian. Oke. Jadi nggak bisa lihat. Abu rambu. Gambarnya abu rambu. Bu, tugasnya gak kelihatan. Bu, abu rambu. Gambar gak kelihatan. Gak kelihatan, Bu. Ini. Rambu, gambarnya Bu. Kalau yang di rumah kalian bisa dapat tugas itu dikumpulkan ke koordinator lapangannya ya. 7A berarti ke Yosua. Itu ya Yosua. 7B ke koordinator kalian masing-masing. 7A ya koordinator 7A, 7B ya 7B. Kalau kamu tidak bisa ini, kamu bisa mengikuti sambungan YouTube nanti. Ya. Pokoknya kapan? Dikumpulkan saat kalian tatap muka kembali.
menit. Oke, kalian tulis dulu itu. Bu, gambarnya kuburan. Oh, kamarnya kurang. Bu, saya menangnya bu, ini kuburan bu ini. Bu. Bukan jadi campur ya, tidak datang sama tugasnya ya. Bu, Ya, kabarnya kuburan bu. Tapi kan bu. Gambarnya kurang jelas. Gambarnya kurang jelas. Gambarnya kita lihat bu. tapi sudah tak tapi aku ini belum. Kelas mutok kan? Terus oh ya, untuk kalian semua, baik yang di sini dengan yang di rumah, kalau kalian kira-kira gambarnya apa dulu ya, karena LCD-nya kan lama nggak dipakai ya, sehingga tampilan gambarnya akan agak kabur. Jadi kalian bisa mengikuti di YouTube nanti, lihat di YouTube ada, kamu bisa mengikuti di situ. Lihat aja pembelajaran bahasa kelas 7 itu aja. Ya. Oke, anak-anak. Itu di foto aja, bukan dikirim di grup. Di foto dikirim di grup. Sudah ditulis semua? Dan lupa dikumpulkannya di koordinator mapel kalian masing-masing ya. Koordinator mapel kalian masing-masing.
sudah. Sudah kalian bisa buku kalian masing-masing untuk kalian buat sampai ada ketinggalan. Baik, Ibu, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan tentang materi hari ini? Atau ada yang ingin kalian sampaikan mungkin? Belum, ya. Untuk Dosen kita pertanyaan. ya. Dosen sama. Oke, untuk tugas kalian kirim ke koordinator mapel kelas kalian masing-masing. Nanti biar koordinator mapel jadi ke ibu nanti. Ya. Tugas dikerjakan di foto disertai foto diri kalian di kolase ya. Baru dikirim ke koordinator mapel kalian. Jangan lupa di bawah foto diri kalian itu dituliskan identitas lupa nama, kelas dan nomor absen. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke? Yang bisa disampaikan ke ibu? Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan dengan materi hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi anak-anak, ibu harap kalian menjaga kondisi kalian tetap sehat, tetap semangat dalam pembelajaran apapun. Begitu juga dengan yang di rumah. Ibu harap kalian jaga kondisi tetap sehat dan selalu semangat. Jadi anak-anak, ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.